Ini merupakan ibadah yang kedua. Saudara pastikan bahwa dalam ibadah yang kedua ini saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa dalam ibadah yang kedua ini Tuhan menyediakan sesuatu yang spesial bagi Bapak Ibu untuk menjadi kekuatan bahkan berkat dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama membaca firman-Nya di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-17. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-17. Karena ini cuma satu ayat, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mungkinlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Saudara, saya sangat diberkati dengan ayat ini. Dan kalau kita cermati ayat ini, di dalamnya mengandung unsur penghiburan dan penguatan kepada setiap orang yang menaruh harapannya, setiap orang yang percaya kepadanya, bahkan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, ya secara totalitas kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu, berbicara tentang masih ada harapan untuk hari esok. Ini tidak punya kaitan dengan masa lalu, tidak punya kaitan dengan hari kemarin, bahkan tidak punya kaitan dengan hal-hal yang dahulu, saudara. Tapi berbicara tentang masa depan atau hari esok, itu berbicara tentang perkara-perkara yang ada di depan kita. Entah satu hari ke depan, entah satu minggu ke depan, entah satu bulan ke depan, bahkan mungkin 1 tahun ke depan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa harapan ini merupakan sau atau jangkar yang melabuhkan kehidupan kita, yang menghubungkan kehidupan pribadi kita dengan Bapa di sorga. Ini harapan, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu pada saat dalam ibadah yang kedua ini, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa masa depan seperti apa yang kita dambakan dari Tuhan, masa depan seperti apa, modalnya seperti apa yang kita rindukan daripada Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, Tuhan mampu menciptakan masa depan kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, bukan menurut mau kita. Kita boleh merancangkannya, Bapak Ibu, tapi Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang menentukan semuanya. Dia sebagai arsitektur surgawi yang dapat mengatur, bahkan yang dapat menyusun kehidupan kita sesuai dengan rencana dan kemauannya. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya seperti ini. Untuk masa depan yang penuh harapan terwujud dalam kehidupan kita, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, sebagai perhatian kita kepada Tuhan. Kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah masa depan bisa terwujud dalam hidup kita, hari esok yang kita dambakan bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita apabila kita tidak menyerah kepada situasi dan keadaan. Mungkin keadaan kita sekarang ini dalam kondisi yang sudah tidak mungkin terselamatkan. Kita sementara berada dalam posisi ya dilanda oleh sakit penyakit kita, dilanda oleh segala permasalahan hidup kita, dilanda oleh segala persoalan kehidupan kita, persoalan keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, dan lain-lain sebagainya. Tapi dengarkan baik, ingin saya katakan siang hari ini,
bahwa ketika kita tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan, ketika kita tidak terbawa dengan situasi bahkan kondisi, maka saudara, harapan yang kita dambakan pasti terwujud dalam kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, pendirian daripada seorang rasul yang ke-13, rasul istimewa, dipakai Tuhan luar biasa. Alkitab berkata bahwa sampai kepada selampenya, sampai kepada sapu tangannya, bahkan selimutnya penuh dengan kuasa. Dia adalah seorang rasul yang identik dengan penderitaan dan sengsara yang dialami dalam perjalanan kerasulannya, bahkan dalam misi pelayanannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan 8. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1. Teruskan ayat 8. Ayat 9. Bapak Ibu, kita harus mencontohi pendirian daripada Rasul Paulus. Alkitab berkata bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata kemurnian, nyata kebenaran Tuhan, bahwa kekuatan itu bukan bersumber dari diri kita manusia. Kita manusia nggak punya kemampuan apa-apa. Ketika ditimpa penyakit kita loyo Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita andalkan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Kekuatan dari firman yang bekerja berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya. Ayat 8 jelas dikatakan bahwa ayat yang ke-7 tadi, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saudara, terbuat dari apa? Tanah liat. Harta itu bicara soal firman. Harta yang luar biasa. Ketika tubuh kita yang fana terbuat dari tanah liat ini, ada firman bercokol di dalamnya. Firman memegang kendali penuh dalam kehidupan kita. Firman yang mengendalikan kehidupan kita. Maka tubuh yang lemah berubah menjadi tubuh yang kuat di dalam Tuhan. Penyakit nggak bisa saudara menyentuh kehidupan kita. Kalau penyakit yang biasa-biasa oke, saudara. Dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah merancangkan penyakit atas kehidupan gereja Tuhan. Karena penyakit merupakan penghalang bagi gereja yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Penghalang bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya kalau Anda terserang oleh penyakit, saudara harus tahu caranya bahwa Tuhan masih ada mujizat terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Saudara, makanya dalam pemberitaan saya di mana-mana saudara, ya di daerah-daerah, saya selalu katakan jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan manusia, tapi terus andalkan dan berharap kepada firman yang hidup. Firman punya kuasa untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Bumi yang begitu luas, Tuhan hanya berfirman dengan perkataan firman-Nya, maka semuanya akan jadi. Apatah lagi penyakit yang kita alami hanya sekecil debu, saudaraku. Itu sangat mudah bagi Tuhan untuk Tuhan halaukan dari kehidupan kita. Asalkan rahasianya, adakah kita punya iman? Adakah firman itu berakar di dalam kehidupan kita? Saudara, tipe dari orang yang firman-Nya berakar dalam kehidupannya, tidak gampang menyerah kepada keadaan, tidak gampang putus asa, bahkan terlebih lagi saudara, tidak gampang menyalahkan Tuhan, tidak gampang menyalahkan si A dan si B, tidak gampang menyalahkan gembala atau pendeta saudara. Tapi dia percaya proses Tuhan. Ketika terima dengan lapang dada, maka proses itu satu waktu akan berakhir. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus dia berkata tadi bahwa dalam segala hal kami ditindas. Artinya bukan satu hal,
tapi dalam segala perkara yang dijalani dalam kehidupannya, itu dia merasa seolah-olah ditindas. Dia seorang rasul yang dapat tantangan luar biasa. Itu pun kami alami, saudara. Memang tidak sebesar apa yang dialami oleh Rasul Paulus atau ya hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi ingin saya saksikan di sini, saudara, bahwa setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan, satu ketika kami ambil keputusan untuk melayani, membuka postpay di Maluku, tapi bagian tenggaranya, tadi saya sudah share dengan Bapak Gembala. Saudara-saudara, kami mampir di salah satu desa, itu desa wisata, dan kami mampir di situ karena kebetulan kami belum sarapan pagi, jadi kami sarapan pagi di situ. Kami sementara duduk dan sarapan dipersiapkan, saudara, tiba-tiba kami didatangi oleh 4 majelis gereja. 4 majelis gereja, mereka datangi kami dan mereka berkata, kalian dipanggil pendeta. Saya katakan gini, saya tidak akan pergi. Bapak-bapak ini siapa? Ya, salah satu berkata bahwa kami adalah utusan dari pendeta. Itu pendeta GPM Gereja Protestan Maluku. Yang mayoritas di sana adalah Gereja Protestan Maluku. Tapi tantangannya lebih dari kita yang ada di Jawa, saudara. Jadi ketika saya bertanya dan mereka berkata kami adalah majelis-majelis yang diutus oleh pendeta, dan saya dengan tegas dan lantang saya katakan saya tidak akan pergi. Lalu mereka paksakan, saudara, tidak harus pergi karena ini masalah krusial, masalah yang paling berat. Saya katakan, masalah apa? Kami tidak ciptakan masalah apapun di desa ini, tidak. Tapi tidak, pendetanya suruh ke sana, pendetanya perempuan, saudara. Lalu apa terjadi, saudara? Kami dipaksa, lalu tidak lama kemudian ada sekelompok besar, ada yang datang dengan pentungan, ada yang datang dengan batu, ada yang datang dengan golok, saudara. Suami dari ibu pendeta ini datang dengan golok. Kami dikurung di tengah-tengah. Secara manusia, gini juga, saudara. Ini secara manusia. Siapapun kita, kuat seperti apa, kalau dalam kondisi dan situasi seperti itu pasti takut. Saya katakan, Tuhan, terjadi menurut kehendak. Dan benar Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan, saya tidak akan pergi, saya tetap punya pendirian. Saya tidak akan pergi menghadap. Alasannya kenapa? Mereka tanya sama saya. Saya katakan, iya, alasan saya supaya tahu. Alasan saya yang pertama adalah saya dengan ibu pendeta bukan satu organisasi. Kemudian yang kedua, pendeta itu bukan atasan saya. Kalau pendeta itu atasan saya, maka saya pasti menghadap dan hormat kepadanya. Dia bukan atasan saya. Kami lain organisasi. Tapi saudaraku, setelah saya katakan demikian, kami dikurung di satu rumah, dan kemudian beberapa menit kami digiring ke kantor desa. Kantor desa, masa membludak, ada sekitar 2.000 orang, saudara. Mereka mengepung kami di kantor desa. Pemerintah desa tidak bisa buat apa-apa. Tapi di situ nyata kekuatan Allah. Di situ nyata penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang telapak kakinya memberitakan kabar baik. Telapak kakinya. Penyertaan Tuhan begitu hebat, saudara. Saudara, pintu-pintu itu kantor desa itu sudah dirusak. Ya, waktu kami diinterogasi di ruang meeting, saudaraku, interogasi, saya tetap katakan kami tidak buat apa-apa di desa ini. Kami hanya mampir untuk sarapan pagi. Tapi mereka tetap bersikeras menuduh kami adalah aliran sesat, pendeta sesat, dan kemudian ada kata-kata caci maki, kata-kata kotor diarahkan kepada kami. Tapi kami nggak tersinggung, saudara, tidak tersinggung. Lalu kemudian, saudaraku, atas pertolongan Tuhan, tapi hati tetap berharap sepenuh kepada Tuhan. Ini kenyataan yang saya alami, kami alami. Saya tetap berharap dalam kondisi yang sudah tidak mungkin, saudaraku, karena masa sudah marah. Ya. Tapi pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, saudaraku. Tuhan kirimkan dari pihak polsek, polisi-polisi datang untuk mereka menyelesaikan semuanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus berkata bahwa dalam segala keadaan kami tertindas, tapi kami tidak terjepit. Kemudian
Ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas namun kami tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Saudara, ini model pikiran, watak seperti apa ini Bapak Ibu Saudara? Habis akal tapi nggak putus asa. Kenapa? Karena punya harapan kepada Tuhan. Kemudian yang berikut dia berkata adalah ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami diampaskan namun tidak binasa. Ini adalah penderian daripada Rasul Paulus. Walaupun dia ada dalam penderitaan, ada dalam kesulitan, tapi dia percaya kekuatan firman yang ada dalam dirinya mampu membuat dia terobos keluar dari kesulitan hidupnya. Saya tahu saudara Bapak Ibu, kalau kekuatan firman ada dalam kehidupan kita, masalah apapun boleh terjadi, tapi Tuhan berikan kita kekuatan untuk terobos keluar dari kesulitan hidup ini. Karena rancangan Tuhan itu membuat kita harus menang. Firman Tuhan yang pertama tadi, peperangan harus disertai dengan kemenangan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi kita lihat di sini bahwa dunia ini kita sementara digiring untuk masuk dalam satu sistem, yaitu akan membuat kehidupan manusia hidup dalam tekanan yang luar biasa, hidup dalam penderitaan saudara. Lambat atau cepat, kenyataan daripada pembukaan meterai keempat akan terjadi, bahkan sudah terjadi dalam dunia ini. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan 8 jelas dikatakan di sana. Ada 4 perkara. Kelaparan, ada penyakit sampar, kemudian ada binatang buas, kemudian ada pembunuhan terjadi di mana-mana. Ini sementara kita digiring menuju kepada satu sistem. Tapi saya mau katakan, kita nggak perlu takut. Kita punya Tuhan yang memberi jaminan keselamatan atas kehidupan kita. Saya melihat Bapak Ibu Saudaraku, ya saya melihat bahwa ada sebagian orang mati dengan pedang. Dalam pembukaan meterai keempat, itu dalam Wahyu pasal yang ke-6 tadi, ayat 7 dan 8. Ada sebagian mati dengan pedang. Saudara, secara logika, pedang tidak bisa membunuh 1/4 dari manusia dalam dunia ini. Tapi dimaksudkan dengan pedang, Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Di sana dia berkata bahwa tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Saya mau bertanya bagi Bapak Ibu. Pemerintah betul wakil Allah, betul ya? Amin. Pemerintah wakil Allah ditetapkan oleh Allah. Tapi ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Saudara lihat, seperti Idi Amin. Ya. Itu apa terjadi saudara? Dia menyiksa, membunuh, menekan orang-orang Kristen ya, yang ada di negara Uganda. Apakah itu dari Tuhan? Tidak. Dan saya tadi katakan bahwa kita sementara digiring kepada satu sistem. Daniel pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 29 sedang tergenapi saat ini. Akan diterbitkan berbagai peraturan-peraturan, undang-undang untuk menekan kita. Saat ini kita masih kumpul beribadah kepada Tuhan, tapi ada waktunya kita tidak akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah hanya bisa dilakukan secara pribadi di rumah tangga masing-masing. Tapi saudara, itu tidak jadi hambatan bahkan persoalan dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah mau ibadah secara pribadi atau ibadah dalam bentuk apapun, kehadiran Tuhan menjadi utama dalam kehidupan kita. Urapan Roh Kudus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman menjadi pola, menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Seseorang kalau hidup tanpa ada kompasnya Tuhan, tanpa ada firman, maka arah hidupnya tidak akan terarah ke Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ketika ada firman, kita menyerah, maka arah kehidupan kita jelas di hadapan Tuhan. Ada banyak orang Kristen kehidupan arahnya tidak jelas di hadapan Tuhan.
Buat masalah di sini, masalah di sana, di sana, di sana, di sana, dan di sana. Tapi orang Kristen yang memiliki firman yang benar, hidupnya jelas di hadapan Tuhan. Saudara, itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, ya, kita lihat harapan di hari esok, harapan masa depan bisa terwujud dalam kehidupan kita kalau kita memiliki iman yang dewasa. Iman ini saya bagi dalam dua helai. Helai pertama adalah iman yang bersifat anak-anak. Iman yang bersifat anak-anak ini adalah selalu bertumpu kepada perkara-perkara lahiriah. Itu iman anak-anak. Selalu bertumpu kepada hal materi. Materi. Rohani yang kedua. Tapi saudara, itu bukan jadi ukuran bagi kehidupan gereja Tuhan, orang-orang percaya. Yang diukuran adalah kita harus masuk dalam helai iman yang kedua, yaitu iman yang dewasa di dalam Tuhan. Iman yang dewasa dalam Tuhan adalah iman yang berpedoman kepada firman Allah. Iman yang dewasa adalah iman yang bertumpu kepada keselamatan jiwanya. Dalam kitab 1 Petrus menyatakan dengan jelas, saudara. Iman yang dewasa adalah iman yang bertumpu kepada keselamatan jiwanya. Yang materi saya tidak dapat, gak apa-apa. Satu ketika boleh hilang, ya. Tapi yang penting iman dewasa, keselamatan itu akan menjadi bagian dalam kehidupanku. Untuk apa? Mencapai kehidupan yang kekal. Kita lihat, saudaraku, perempuan Kanani yang percaya kepada Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa dia punya problem, dia punya persoalan. Anaknya mengalami sakit yang tidak bisa tersembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Perempuan Kanani ini adalah orang kafir, ya, bukan termasuk bangsa pilihan Tuhan. Tapi apa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Orang kafir, walaupun dia kafir, tapi dia mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Saudara dan saya ini adalah kafir-kafir, tapi kafir rohani. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan hanya mengenal satu bangsa, itu bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Luar daripada bangsa Israel, kita disebut bangsa-bangsa kafir. Tapi kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, suka memberontak terhadap Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan alihkan perhatiannya kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia. Di dalamnya kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan alihkan perhatiannya. Tapi dengar baik, satu ketika kalau sudah genap bilangan yang ditentukan oleh Tuhan untuk bangsa-bangsa kafir diselamatkan, maka satu ketika Tuhan kembali alihkan perhatiannya kepada bangsa Israel. Tuhan alihkan kepada bangsa Israel. Kalau jumlah orang kafir sudah genap, Roma pasal 9, 10 dan 11 kita baca, kita ketemukan di sana. Makanya kita ini bersyukur luar biasa, saudara. Ya, Alkitab perempuan Kanani ini, ya, dia mengalami masalah. Matius pasal yang ke-15, 21 sampai 28. Dia mengalami masalah. Coba saudara lihat bunyi doanya. Apa? Coba kita lihat. Ayat 21 dari Matius 15. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kemudian, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Coba saudara perhatikan teliti bunyi doanya. Aturannya dia berdoa seperti ini, begini. "Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah anakku." Tapi dia berkata, "Kasihanilah aku." Itu berarti dia sebagai pemegang mandat di dalam keluarganya, dia punya tanggung jawab yang besar untuk keselamatan anaknya. Makanya doanya berbunyi, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Doa ini sangat menyentuh hati Tuhan. Doa ini sangat menggetarkan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak tega melihat perempuannya pulang dengan membawa persoalan hidupnya. Tuhan katakan, waktu dia datang kepada Tuhan, ada tantangan dari murid-murid, Bapak Ibu Saudara. Ada tantangan luar biasa. Jangan biarkan perempuan itu mengikuti kita karena dia berteriak, dia ribut. Tapi apa terjadi? Biarkan dia.
Alkitab katakan bahwa dia tuh bukan dari depan datang menghadap Tuhan, tapi dia dari belakang. Ini suatu tanda kerendahan hati. Dia merendah, tunduk dari belakang. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya percaya kalau orang yang hidup dalam kerendahan hati pasti mendapat pertolongan dari Tuhan. Perempuan Kanaan ini rendah hati, saudara. Ya, waktu dia datang kepada Tuhan, Yesus berkata kepadanya, tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak lalu dilemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudara dan saya, kita dapat firman itu enggak utuh. Yang utuh hanya umat Israel. Tapi kita cuma dapat remah-remah, istilah ampas-ampas dari firman itu dalam kita terima dalam hidup kita. Tapi karena Israel tegar tengkuk, firman itu penuh dalam hidup kita. Tuhan berikan secara limpah dalam hidup kita. Makanya saudara lihat banyak hamba-hamba Tuhan ketika mereka membuka rahasia firman Allah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, rahasia Tuhan yang tertutup berabad-abad tahun dibukakan secara gamblang sehingga jemaat akhir zaman mendapat mengerti, saudara. Saya percaya di tempat ini banyak hamba Tuhan, Bapak Gembala, saya tahu dipakai Tuhan luar biasa untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman. Haleluya. Saudara, saya mau katakan untuk membuka rahasia firman Tuhan tidak mudah kalau Tuhan tidak berikan karunia kepada kita. Untuk mendapat rahasia firman Tuhan harus banyak berlutut dan menangis di kaki Tuhan. Seorang gembala punya tugas itu tidak mudah, saudara. Dia berlutut, apalagi kalau sudah doa bukan 1 jam, kadangkala lebih dari 1 jam. Karena punya tanggung jawab yang berat di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, saya seringkali katakan kepada jemaat di Ambon, jangan bandel. Saudara boleh melawan sama saya, tapi jangan melawan Tuhan. Jangan bandel, jangan nakal. Ya, saya ini punya kewajiban penuh untuk bawa jiwamu kepada Tuhan. Kalau Anda tidak diselamatkan, nanti Tuhan menuntut jiwanya daripadaku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kita lihat contoh daripada perempuan ini. Dia mengaku bahwa benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, saudara. Di hadapan orang Israel, kita bangsa kafir dianggap sebagai anjing, tapi anjing itu mendapat kemurahan daripada Tuhan. Haleluya. Kita dipulihkan, kita diberkati, ya, kita diubahkan oleh Tuhan, bahkan kita dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan, untuk melayani. Kita dipakai untuk melayani leader, melayani singer. Itu bukan karena hasil usaha kita, tapi itu karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan neko-neko kepada Tuhan, tapi kita melayani dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Karena orang yang melayani dengan sepenuh hati pasti juga menerima hasil yang penuh daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian kita melihat contoh perempuan yang kedua yang punya iman. Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Alkitab berkata, ya, dia sudah ke tabib yang satu, ke tabib yang lain, sudah ke dokter yang satu, dokter yang lain. Dia menghabiskan harta kekayaannya, namun tidak ada faedahnya, tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Alkitab berkata, sudah habis semuanya. Ya, apa yang dia punya sudah habis. Sudah habis. Mau berharap kepada siapa? Tapi dia masih punya iman. Dia berkata apa? Yang penting atau asalku jamah saja jubahnya, maka saya pasti sembuh. Tidak perlu Yesus menumpangkan tangan atas kehidupanku. Dan saudara lihat, ya, untuk dia menerima pertolongan daripada Tuhan, dia harus ya melalui ya kerumunan banyak orang. Saya percaya saudara bahwa sebagai wanita yang punya penyakit, ya, dia pasti mengalami masalah karena banyak orang berjubel mengikuti Yesus, yang rindu didoakan pada saat itu, yang rindu dijamah oleh Tuhan. Ya, Yesus tumpangkan tangan atas kehidupan mereka. Namun karena desakannya, kerinduan, imannya yang begitu hebat, dia mulai. Saya tidak dituliskan dalam kitab, tapi saya bisa renungkan dan saya bisa percaya bahwa ya pasti lewat kerumunan banyak orang itu dia pasti nunduk atau cari celah-celah untuk berjumpa dengan pribadi Yesus. Dia tidak mendapat
penumpangan tangan daripada Tuhan. Tapi dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, maka saya pasti sembuh. Saudara, jubah itu bicara soal kehidupan. Saya percaya kalau kita yakin kehidupan Yesus Kristus itu ya penuh dengan kuasa, maka kehidupannya itu akan ya mengalir, ditransferkan dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kesembuhan dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya punya kesaksian. Saya pernah sakit hampir mati. Ini kesaksian yang hidup. Saya pernah sakit hampir mati, meninggal. Istri, anak-anak semua sudah menangis. Para pengerja-pengerja juga sudah menangis. Pendeta-pendeta, ada beberapa pendeta yang bantu saya dalam pelayanan. Bahkan jemaat juga sudah nangis. Saya katakan, jangan kamu nangis. Ya, saya tidak akan mati. Saya perkatakan dengan iman, saya tidak akan mati. Saudara, waktu itu tepat tanggal 24 Desember, pas memasuk malam Natal. Waktu saya periksa di rumah sakit, karena saya sudah dari 56 kilo turun sampai ke 39 kilo. Saya ke rumah sakit, saudara, rumah sakit Kristen di sana. Dokternya berkata, Pak, ini kalau terlambat bisa lewat. Jadi Bapak di opnam saja. Kebetulan saya tiroid, ya, gondok dalam. Tiroid itu ada dua. Kalau tiroid muncul di bagian luar, maka itu tidak berdampak bagi daging atau tubuh. Cuma ini yang bengkak. Tapi kalau tiroid dalam, itu dia makan daging. Jadi segemuk apapun kita, pasti dagingnya meleleh. Dokter berkata, Pak, harus diopnam. Saya katakan tidak. Kenapa tidak? Saya bilang tidak, saya harus melayani. Kalau terjadi apa-apa, kami dari pihak dokter tidak akan tanggung jawab. Saya katakan, oke, saya bertanggung jawab dengan perkataan saya. Saya tidak akan mati, dokter. Saya katakan, saya tidak akan mati. Dan benar, saudara, malam itu saya layani firman Tuhan, tapi dalam keadaan infus, saudara. Dalam keadaan infus. Ada satu pengerja, tugasnya dia pegang botol infusnya, saya melayani. Pada saat itu jemaat sedang goncang. Ada beberapa orang pendeta yang bandel berusaha untuk bikin keonaran di dalam jemaat. Saya dalam kondisi begitu, saudara bisa bayangkan, saya tidak berikan kesempatan kepada siapapun melayani. Saya harus melayani, walaupun pegang botol infus. Benar. Dan saudara, pada akhirnya tanggal 5 Januari lewat, pada tanggal 31 saya tetap melayani. Tanggal 5 saya sudah enggak kuat, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Saya diopnam selama 5 hari di rumah sakit. Dan waktu pulang, saudara, belum sampai setengah jam di rumah, dokter katakan sudah siap jadi pulang. Belum sampai setengah jam, itu anfal kembali, kambuh kembali. Saya katakan, saya lewat Tuhan, saya lewat. Tapi dalam kondisi seperti itu, hati kecil saya ini, jiwa saya berharap kepada Tuhan, berikan kesempatan bagi saya satu kali lagi. Dan benar, saudara, Tuhan kasih kesempatan. Mujizat Tuhan terjadi. Ada kekuatan yang terobos dari kehidupan saya. Saya bangkit dari tempat tidur, itu selang-selang yang ada, infus-infus yang ada, saya cabut dari tangan saya sebelah kiri. Saya cabut, darahnya mengalir keluar, ditutup dengan kapas, ditutup. Darahnya ngalir. Saya langsung lari keluar. Dalam kondisi lemah, saya lari keluar dengan kekuatan yang Tuhan. Saya lari keluar, saya ke belakang. Saya katakan, saya tidak mau penyakit mengikat kehidupan saya. Saya bertindak dengan iman. Dalam kondisi seperti itu, saudara, kalau bertindak dengan iman, maka pasti kita lihat kenyataan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Firman tidak pernah mendustai kita manusia. Saudara, yang terakhir, kita lihat, jangan takut mempercayai perkataan firman Allah. Jangan takut, saudara. Harus berani memperkatakan perkataan firman. Saudara lihat, kepala rumah ibadat Yairus, anaknya mati, meninggal dunia. Yairus cuma berkata gini, Tuhan, gak usah ke rumah saya. Tuhan, cukup saja katakan sepatah kata. Satu kata saja itu punya kuasa yang besar. Satu kata bisa membuat mujizat kesembuhan atas kehidupan saya. Dan itu benar, Bapak Ibu.
Saudara nggak perlu untuk percaya firman dari Kejadian sekitar satu kata saja. Kalau itu tinggal secara permanensi dalam kehidupan kita, dalam hati kita, maka firman punya kuasa berpengaruh untuk apa? Untuk menciptakan perkara-perkara spektakuler di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini saudara dan saya sedang menghadapi kesulitan. Ya, dalam hal apa saja. Percaya pagi hari ini, kalau pertolongannya nyata bagi perempuan Kanani. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bahkan contoh-contoh yang lainnya. Bahkan Yairus sendiri saudara, kepala rumah ibadat, ketika dia mempercayai perkataan firman, maka perubahan terjadi atas kehidupan anak.